Nah, strategi yang berikutnya adalah contribute to discussion boards. Nah, misalnya contohnya seperti ini nih. Kalau kita sebagai guru, kita minta students kita untuk posting comments atau feedbacks atau questions di platform online learning kita misalnya. Nah, itu kita bisa jangan diam saja ketika para students kita itu sedang berdiskusi gitu ya. Tapi kita juga ikut masuk ke dalamnya. Kita pantau siapa yang belum aktif, kita bisa manggil mereka. Siapa yang misalnya kurang lebih menanyakan pertanyaan yang bagus sekali, kita bisa tanggapi, wow, that's a great question misalnya. You're so critical misalnya ya. Kemudian atau misalkan anak lain sedang atau mencoba untuk menjawab pertanyaan temannya misalnya, kita bisa juga kasih komplimen misalnya, wow, your explanation is so great misalnya ya, jawaban penjelasanmu sangat bagus sekali misalnya. Yang berikutnya ada promptly answer students questions. Promptly di sini means quickly ya, so tidak kalau anak zaman sekarang mungkin menyebutnya gercep ya. Jadi ketika ada students yang bertanya, kita menjawab dengan cepat. Jadi respon kita tuh nggak slow rest, tapi kita fast respon gitu ya. Ya fast respon ketika menjawab pertanyaan si siswa kita. Kalau Aragon bilang tidak sampai 24 jam gitu, jadi tidak sampai ganti hari. Nah, kemudian berikutnya adalah provide frequent feedback. Jadi kalau misalkan ada penugasan seperti tadi, misalnya kita minta students kita untuk bekerja secara kolaboratif, membuat sebuah project, nah kita nggak diemin saja tuh, kita harus memberikan feedback juga untuk pekerjaan mereka secara frequent, tidak hanya sekali, tapi juga secara continue dan rutin seperti itu. Berikutnya, strike up a conversations. Say, for example, ketika kelas online, misalnya misalkan ketika Zoom meeting, seperti itu ya, kelasnya Zoom meeting, itu kita nggak langsung masuk ke, nggak langsung masuk ke materi. Misalkan baru 5 menit pertama itu kan mungkin yang datang baru separuh, kayak gitu ya, yang datang baru setengah dari jumlah total siswa yang ada di situ. Nah, kita bisa strike up a conversation di sana, kita bisa ngobrol dulu hal-hal ringan. Tadi habis kelas apa nih, kemudian nanti ada kelas apa, kemudian tugasnya banyak enggak di mapel yang lain misalnya. So strike up at conversations before the class begins. Yang berikutnya adalah share personal stories and experiences. Ya, ini sepertinya sudah kita pernah bahas ya di bagian teacher-student relationships, di mana ketika kita ingin menjalin hubungan yang dekat antara guru dengan siswa, kita bisa share personal interest, kemudian share personal stories atau experiences about something. Kemudian we can also use humor. Jadi kita bisa sesekali share jokes kayak gitu ya, atau memes gitu, misalkan terkait dengan materi yang sedang kita bahas, atau nggak terkait pun juga nggak apa-apa gitu. Sesekali kita bisa pakai humor untuk kemudian mencairkan suasana, untuk kemudian menciptakan kedekatan antara kita sama students kita, biar mereka merasa lebih nyaman, comfortable tadi, kemudian mereka bisa merasa safe dan secure. Oke, berikutnya adalah use emoticon. Kalau konteksnya misalnya kita ada di grup WA atau mungkin di grup Telegram bersama students kita secara online, we can use any kind of emoticons, stickers, what else? Give images misalnya gitu ya. Jadi give pictures, kita bisa pakai itu, kita bisa pakai stiker, kita bisa pakai emoticon dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah address students by name. Nah, ini juga merupakan salah satu sesuai ya dengan prinsip di teacher-student relationship ya, di mana kita diminta untuk menyapa atau memanggil siswa dengan namanya gitu, dengan nama kesukaannya. Misalnya namanya siapa, kemudian panggilannya siapa sih? Saya bisa memanggil kamu siapa nih? Seperti itu. Jadi memanggil nama students kita dengan langsung dengan namanya ya. Jadi tidak kemudian kamu misalnya atau Mbak, Mas, nah siapa namanya kayak gitu. Jadi kita bisa langsung memanggil nama si siswa kita secara langsung gitu ya. Budi, Andi misalnya.
Budi, can you answer my questions? Well, Andi, that's really good explanations, misalnya. Jadi kita langsung menyebut nama mereka. Dan yang terakhir adalah allow students options for addressing the teacher. Jadi kita juga memanggil mereka nama. Nah, kita tanya sama mereka lebih suka dipanggil siapa. Nah, kita sebaliknya pun demikian. Kita kasih mereka opsi untuk memanggil kita sesuai dengan mereka nyamannya siapa. Misalnya nih, hello, my name is Banatul Murtafiah and I will be your teacher in this semester. Misalnya, I will be your English teacher for this semester. Well, you can call me Miss Banat, Bu Banat, any kind of or ma'am or miss, it's up to you ya. So any kind of addressing for me, it's okay for you, kayak gitu. Jadi dikasih opsi untuk memanggil gurunya dengan berbagai macam pilihan, bisa miss, bisa bu, bisa ma'am, atau bisa siapapun seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Nah, so that's all for today's episode ya, about strategies to create online classroom. Harapannya dengan kemudian kita memiliki strategi, dengan kita menerapkan strategi ini, kita kemudian bisa memiliki kemampuan social presence yang mana itu bisa mendekatkan kita sama siswa kita, yang mana kemudian bisa membuat kita lebih mudah untuk memanage behavior siswa kita di dalam kelas online seperti itu. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.